Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, hendaknya kita senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala agar supaya senantiasa kita oleh Allah diberikan yaitu rasa tambah nikmat yang senantiasa membawa seseorang yaitu yahmilu ila ta'atillahi ta'ala, membawa kepada ketaatan kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian senantiasa bersyukur, kami tambah nikmat tersebut. Wala in kafartum inna adzabi lasadid. Bila kalian mengingkari nikmat tersebut, aku siksa. Dalam artian siksaanku sangat pedih. Artinya kata para ulama, nikmatnya akan diambil lagi. Setelah Allah berikan nikmat, oleh Allah nikmatnya diambil lagi. Waliyadzubillah. Diberikan nikmat sehat, tapi nikmat sehat tidak disyukuri oleh Allah, Allah ambil nikmat kesehatan tersebut, sehingga dia baru merasakan tahu nikmatnya sehat itu untuk ibadah kepada Allah. Menyesal di kemudian hari, waktu sehatnya masih mudanya, banyak begadang tanpa bermanfaat, tanpa digunakan untuk menuntut ilmu, tanpa digunakan untuk membaca Al-Quran, tanpa digunakan untuk beramal soleh, tanpa digunakan untuk menyebarkan dakwah ini, sehingga kita menyesal ketika dalam keadaan lemah, papah, sakit karena tidak digunakan kesehatan tersebut, atau ketika dikasih oleh harta oleh Allah, diberikan tambah nikmat oleh Allah berupa harta, yazdada ma'alahu, Allah tambahkan hartanya tersebut, walakin la yashkurullah ta'ala, tapi tidak dia bersyukur. Maknanya inna adzabala syadid, maknanya di sini adalah nikmat tersebut akan Allah ambil, Allah jadikan orang itu bangkrut atau diambil kedudukannya oleh Allah, sehingga dia menyesal kenapa waktu punya kekuasaan, punya nikmat harta tersebut tidak digunakan untuk berdakwah, tidak digunakan untuk agama ini, tidak digunakan untuk menyebarkan kebaikan, sehingga akan menyesal nanti. Begitu juga ketika kita saat ini oleh Allah diberikan nikmat hayat, nikmat kehidupan, nikmat bisa berkumpul bersama kaum muslimin di rumah Allah Azza wa Jalla tabaraka ta'ala, yang tempat tersebut oleh Allah diberkati, oleh Allah diberikan keberkahan. Ma istama qaumun fi baitin min buyutillah, kata Rasulullah SAW, sabda beliau, tidaklah orang berkumpul di rumah-rumah Allah, yatluna kitabullah, mereka mengkaji kitabullah, wa yatadarusuna bainahum, mereka mempelajari dalam masjid tersebut, di rumah Allah tersebut, di masjid tersebut, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan kepada mereka kebahagiaan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan curahkan kepada mereka rahmatnya, wa haffathumul malaikah, dan para malaikat mengelilingi mereka. Maknanya yastaghfir lahum hatta yantahi, mereka para malaikat memohonkan ampun kepada Allah sampai mereka selesai di tempat masjid tersebut antara waktu sholat yang satu dengan yang lainnya. Khususnya sekarang ini waktu antara maghrib dengan isya, malaikat mengistighfarkan kita. Maka eman-eman ketika nikmat sunnah ini kita pelajari, ya kita amalkan, ya di rumah juga, ya kita dengarkan hadis kepada anak-anak kita, dengarkan hadis kepada istri kita, ya, dan baca murojaah Arba'in An-Nawawi dibaca, diulang-ulang, walaupun sudah hafal dibaca baru ulang-ulang. Baru pindah ke kitab Riyadhus Shalihin, dibaca berulang-ulang. Mungkin kalau Sahih Bukhari agak tebal sedikit, ya, tambah Sahih Ibnu Majah, Sahih Muslim, Al-Muwatta, ya, Al-Musnad Imam Ahmad, Risalah Imam Syafi'i, hadis, kumpulan hadis-hadis yang ditulis ulama kita, agar supaya senantiasa kita oleh Allah diberikan kemudahan untuk belajar agama ini. Wa zakarahumullahu fiman indah, dan Allah menyebut mereka di sisi para malaikatnya. Ada maknanya juga malaikat menyebut nama mereka di sisi Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Ada banyak syarah dari penjelasan hadis tersebut dari para ulama yang mensyarah dari hadis tersebut. Semoga bermanfaat kepada kita semua dan diambil faidah berkumpul saat ini. Baiklah, kita lanjutkan. Fal da'watu ilaih, ya, pertama adalah al ilmu, ya, setelah al ilmu al amalu bih, setelah beramal ad dakwah, ya, al da'watu ilaih, berdakwah ilal ilmi wal amali, berdakwah kepada ilmu dan amal.
Maka kalau berdakwah tidak cukup berilmu tapi juga beramal. Ya, semampu kita. Ya, seorang punya makom masing-masing. Setiap orang punya posisi di sisi Allah tidak sama. Maka jangan sampai kita memasangkan sepatu kita ya kepada orang lain. Bagaimana kita bisa merasakan sepatunya orang lain? Ya, kadang orang tidak sama. Ya, memposisikan empati kita kepada orang. Ya, mungkin orang ini suka hadis yang panjang, orang ini tidak suka hadis yang panjang, yang pendek-pendek, kata para ulama. Maka jangan sampai kita memposisikan diri kita kepada orang lain. Ya, sesuai kemampuan, lihat kondisinya. Kadang karena capek kita, dia baru kerja 1 hari, ya, terus kita dikasih kola rasul, ya, ngantuk dia, Pak, tidak masuk ilmu itu. Kata para ulama, harus segar ketika menerima ilmu, ya, harus dalam keadaan fit badan, sehingga itu ilmu itu akan masuk ke dalam dada dan akan terpatri dalam kolbu, dicerna dalam pemahaman dan di murojaah diamalkan semampunya. Selanjutnya, ila dinillahi ta'ala azza wa jalla tabaraka wa ta'ala. Allah yaqul, Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbik. Ya, ajaklah mereka, dakwailah mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah diperintah oleh Allah memerintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah mereka ke jalan Rabbmu. Ya, wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah. Ya, siapa, kata Allah dalam Al-Quran, ya, dalam surah Fussilat diterangkan, wa man ahsan, siapa yang lebih baik perkataannya, mimman da'a, dari siapa yang berdakwah ila Allah, kepada Allah. Maka kita tujuan berdakwah seorang dai, ustaz semua karena Allah, bukan mencari kedudukan dunia, bukan mencari harta, tapi karena Allah, lillahi ta'ala. Sebarkan ilmu. Kalau sekarang mungkin lewat TikTok, ya silakan, ya Facebook, ya, silakan, YouTube, silakan. Tapi itu semua adalah wasilah, bukan hal yang terlarang. Karena urusan dunia. Kalau urusan dunia, apa yang dicari? Dalil larangannya, ya. Kalau perintah, dalil perintahnya, ya. Gimana? Ya, tidak ada larangan. Kalau dunia, silakan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian, silakan inovasi untuk urusan dunia. Selama itu berfaedah dan bermanfaat, ya, kembangkan. Ya, tidak masalah. Baik dalam muamalah, al-buyu, jual beli, apapun, berdakwah, ya silakan. Pakai speaker, ya silakan. Pakai medsos, silakan. Ya, selama itu akan menjadi kebaikan, menyebar ilmu tersebut. Ada yang mungkin awam yang tadinya sibuk ketika mendengar hadis, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, qala Allah berfirman, tergugah kolbunya yang tadi mungkin bagaikan batu cadas, ya, karena kena hembusan air deras hujan, sehingga dia berlubang sampai luluh, sehingga kolbu ilmu itu masuk ke dalam kolbunya, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi. Terus menerus air itu menyentuh batu yang keras, akan berlubang batu tersebut. Begitu juga hati yang keras, kalau diberikan qala Allah, qala Rasulullah SAW, maka di sini maknanya ilallah, ajak seseorang kepada Allah. Yang tadinya mungkin malas, ya, mager untuk sholat, mager untuk ke masjid, bukan mager untuk, ya, hal-hal yang maksiat, ya, mager, malas gerak, tak boleh, ya. Kita berdoa, ya, Rasulullah mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inna dzubika minal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat malas. Malas di sini dalam ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, ya, untuk kebaikan akhiratnya. Karena keberkahan itu maknanya harta yang berkah apabila bermanfaat untuk akhiratnya. Itu maknanya berkah. Ya, bukan makin hari tambah banyak hartanya, bukan. Korun juga begitu, tiap hari korun hartanya tambah banyak, tapi tidak bermanfaat untuk
akhirat. Maka harta yang berkah, ketika kita punya harta tersebut memberikan pada orang itu bermanfaat untuk akhiratnya, menjadi amal jariah, menjadi sedekah, menjadi ini manfaat untuk saudara-saudaranya. Barakallahu fikum. Lanjutnya, maka di sini Allah menyuruh, ya, memerintahkan Rasulullah SAW, kul hadhihi sabili, katakan Muhammad SAW diperintah, hadhihi sabili, ini jalanku, ad'u, aku mengajak, berdakwah ilallah, kepada Allah, mengajak mengibadahi Allah, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah dalam hal ibadah dan menjauhi segala bentuk yang membuat dirinya jatuh kepada kesyirikan, jatuh kepada kedurhakaan kepada Allah. Maka ini maknanya, wa yu'allimul insanul akharin, dan mengajarkan manusia yang lain al khaira di sini bagi alim isim ma'rifah. Kenapa Syekh pakai isim ma'rifah? Karena untuk menunjukkan ad-dinullah, dinul Islam, ya, tidak pakai isim nakiro. Isim nakiro itu kata benda dalam bahasa Arab yang tanpa alif lam, kayak tanwin, ya. Ini pakai isim ma'rifah Syekh, artinya al-khaira al-Islam, kebaikan itu Islam, kebaikan itu sunnah, sunnah itu Islam, Islam itu sunnah. Apa sunnah? Seluruh ajaran Nabi SAW, baik ikraran, ya, secara ikrar, ya, qaulan, perbuatan, amalan dan perbuatan fi'liyah, perbuatan Nabi, tarkiyah, yang didiamkan Nabi juga kita ikuti, ya, tentunya menurut penjelasan para ulama. Tidak serta-merta mengikuti secara tekstual, tetap mengikuti syarah penjelasan hadis tersebut menurut para ulama alul hadis yang mensyarah hadis-hadis yang diajarkan oleh siapa? Sahabat kepada kita semua sampai melalui para tabi'ut tabi'in. Barakallahu fikum. Semoga yang mendengar kajian ini baik secara online, yang berada di rumah sakit oleh Allah disembuhkan, dan yang berada di perjalanan semoga Allah mudahkan segala, ya, hajatnya, dan yang berada di rumah lagi berbaring oleh Allah disihatkan penyakitnya, diberikan kesehatan, dan yang berada di majelis ilmu ini semoga oleh Allah jadikan kita istiqomah dalam menuntut ilmu sampai kita meninggal dunia. Amin. Barakallahu fikum. Selanjutnya ayyuhal ikhwah, maka di sini alladzi ta'allamu wa 'arafahu wa fahim, maka orang yang menyampaikan ilmu, ya, diusahakan mengetahui, ya, tentang yang dia dakwakan. Kalau dakwah tauhid, dia tahu tauhid, ya. Dakwah sunnah, terangkan tentang sunnah, tidak menyembunyikannya, ya, arafahu, dan mengetahuinya, wa fahimahu, dan faham, ya. Abu Jahal pintar bahasa Arabnya, fasih, fushah, ya, tapi hidayah tidak sampai, tidak menjamin. Kata Al-Allamah Ibnu Qayyim, orang yang cerdas dapat hidayah, tidak menjamin. Maka jangan kita bangga tentang ilmu kita, ya. Wala tusiku anfusakum, jangan kau merasa suci. Artinya di sini jangan sampai kita ujub ketika punya ilmu tersebut, bangga diri, punya apapun, karena kita adalah milik Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah memberkati kita semua. Liyansira dinallah ta'ala, menyebarkan agama Allah bainan nas, di seluruh manusia, sebarkan, ya, dimanapun, ya. Wal hadzahana dzikrahu lid-da'wah ba'dal ilmu wal amal, maka tidak ada batasan seorang berdakwah hendaknya dia menggunakan ilmu dan amal tersebut. Hadza yustanfadu minhu, maka ini akan bermanfaat darinya ad-dakwah. Anna da'wata la takuna illa bidzalik, maka bukanlah dakwah kalau tidak ada ilmu dan amal, ya. Amma manal ilma indahu kaifa yad'u, bagaimana seorang yang berdakwah tanpa ilmu, wa faqaidu syai' la yu'ta, wa kaifa yad'u ila syai', bagaimana seorang yang mengajak tidak tahu sesuatu tersebut yang dia terangkan, punya produk tapi dia nggak tahu produk tersebut untuk dijual, nggak laku-laku, Pak. Maka produk knowledge ini yang harus kita kuasai seorang yang berdakwah. Sales juga begitu, yang orang berdagang tahu dia produk yang akan dijual, kualitasnya, yang kemampuannya,
dan semacamnya. Ya, marketingnya. Begitu juga seorang dai, ya minimal tak tahu dan tidak menggurui dalam berdakwah, diajak ya dialog, ya, tidak mendoktrin, ya, terangkan dengan ilmiah, ya, bahwa ini dari Rasulullah SAW lewat jalur hadis ini diterangkan ulama ini. Selanjutnya, qala musannif hafidhahullah taala, berkata penulis kitab ini Syekh Abdul Razak hafidhahullah taala, ya, wa kaifa yad'u ila syai' la ya'malu, bagaimana seseorang yang berdakwah tanpa beramal, ya, tanpa ilmu tersebut, wa bal yang bagi ayuslah nafsu, atau dia tidak memperbaiki dirinya, tidak islah. Maka gunanya kita islah, ya, sekarang ini kita semua ya kita lakukan, alhamdulillah selama 1 tahun ya kita islah, ya, ada perubahan, ya, baik secara pribadi maupun secara kelompok, ya, bahwa kita ini tidak kaku di tengah masyarakat, ya, dan kita bukanlah dakwah tertutup, ya, terbuka, tidak sembunyi-sembunyi, tapi tetap menganggungkan norma-norma yang ada di negeri ini sebagai seorang muslim, ya, kode etik sebagai warga negara tetap kita, ya, menjunjung tinggi, dan Islam mengajarkan hal tersebut, ya. Barakallahu fikum. Disebut uruf, kata para ulama, kebiasaan kaumnya. Makan pun yang sunnah, ya, menurut para ulama adalah kebiasaan kaum tersebut makan, ya, yang sunnahnya begitu, kecuali pas buka boleh kurma, sunnahnya begitu. Tapi kalau kebiasaan sehari-hari makan, sunnahnya makan kebiasaan kaumnya. Rasulullah begitu, para sahabat juga begitu. Kalau di Madura ya biasa nasi jagung, ya nasi jagung misalnya, kebiasaannya ya kaumnya tersebut itu lebih utama. Barakallahu fikum. Ini bab makanan saja, masih belum bab-bab yang lain. Barakallahu fikum. Contoh saja. Selanjutnya, yu'addi hadzal khair ilal ghair, ya. Maka seorang, ya, hendaknya dia menunjukkan kepada yang kebaikan tersebut, bukan, ya, menyimpang, ya. Katakan ini sunnah, ini muhdas, ghiru mamdub, ya, tidak diajarkan dalam agama Islam, ya, terangkan, tapi dengan cara ilmiah, ya, cara yang benar, tidak menghujat dan semacamnya. Barakallahu fikum. Qala ar-rabi', selanjutnya yang keempat, ya, setelah berilmu, beramal, berdakwah, yang keempat apa? As-sabru, sabar, alal adza fihi, sabar dalam gangguan, ya, sabar al-adza fi tariq, gangguan di jalan tariqid dakwah, khususnya dalam jalan dakwah, ya, pasti ada gangguan, tidak mulus, ya, para nabi begitu, ada gangguan, ya, dari Abu Jahal, Abu Lahab, Abdullah bin Salul bin Ubay, ya, terus begitu, ya, orang-orang di sekitar Nabi, ya, dari golongan, ya, syaitan, ya. Selanjutnya itu para nabi, apalagi kita. Tapi bukan serta-merta kita menunjukkan kegarangan, tidak seperti itu, ya, tetap akhlak yang baik. Rasulullah itu akhlak paling mulia, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap aja ada gangguan dalam berdakwah. Rasulullah SAW kan diusir dari kota Mekah, itu kan gangguan. Kurang bagaimana Rasulullah SAW, akhlak yang paling mulia seluruh makhluk, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Ar-Rasul Al-Mustafa Al-Mukhtar sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau diusir oleh kaumnya karena yang dibawa ada dakwah ilallah, mengajak kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan dari segala bentuk yang menyebabkan orang itu jatuh kepada kesyirikan, karena penghapus amal ibadah seseorang. Tariqud dakwah, tariqud da'wati ila Allah Ta'ala, fi hadhihi tariqud da'wati ila Allah Ta'ala, wa may yad'u ila Allah, wa may yad'u ila Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala qad la yaslam. Orang yang berdakwah kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah,
itu pasti ada gangguan. Ada salah satu ujian. Nabi Nuh alaihissalam, ya, sampai beliau buat perahu karena tidak didengeri sama kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana sampai beliau dibakar, tapi Allah jaga badan beliau. Nabi Musa alaihissalam, sampai beliau, ya, dikejar oleh Fir'aun. Semua ada gangguan. Tapi kita umatnya Rasulullah SAW ini dimudahkan oleh Allah, walaupun tidak sebesar para nabi. Itu pun masih kecil pun kalau kita mendapatkan ujian dari Allah Azza wa Jalla Tabaraka wa Ta'ala, maka sabar. Ya, sabar itu bukan menengahi, bukan. Ya, marah juga itu penting. Ya, malah ada suatu terapi di suatu negeri sebelah. Ya, terapi itu ada 15 menit marah, 15 menit tertawa, 15 menit menangis untuk mengobati salah satu penyakit kronis. Pernah diadakan, ya, dan tidak masalah selama digunakan untuk kebaikan. Tidak semuanya marah itu negatif, Pak. Ya, naudzubillah, kalau seorang misalnya naudzubillah, ya, tidak ada rasa kecemburuan seorang suami pada istrinya, ya, tetap ditanya dari siapa itu, tetap bertanya. Anaknya perempuannya pergi, tidak ada rasa marah, penyakit, Pak, harus diperbaiki. Marah yang syar'i, ya, tapi tetap bukan ngamuk-ngamuk piring terbang dan semacam, tetap dengan cara makna apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW kalau lagi pas khutbah itu juga pernah merah wajah beliau, ya, karena mengingatkan tentang neraka. Maka tidak semua bentuk marah itu negatif. Malah untuk terapi penyakit, ya, orang yang tidak bisa marah juga penyakit, Pak. Ya, penyakit. Maka ada terapi 15 menit marah, 15 menit menangis, 15 menit tertawa. Ya, ini baru ini, ya. Mungkin nanti suatu saat ada lembaga seperti itu. Barakallahu fiik. Tanya ke dokter jiwa nih, lebih tahu. Selanjutnya, ya, yang di medsos jangan ketawa dulu. Barakallahu. Selanjutnya, ya, thariqud dakwah laisa, ya, maka dalam hal berdakwah tersebut, ya, pasti ada gangguan. La yaslimul anbiya, para nabi juga tidak selamat dari gangguan tersebut. Mereka dapat gangguan para nabi. Summa yaslimu khatimul anbiya alaihi, juga lam yuslim. Nabi terakhir, ya, khatimun nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau juga ada gangguan sampai beliau mau dibunuh, sehingga beliau hijrah dari kota Mekah ke Madinah karena ada gangguan di kota Mekah, tidak menerima dakwah tersebut, sampai beliau dikejar mau dibunuh, malah membayar pembunuh bayaran untuk menombak Rasulullah SAW, sampai beliau dikejar. Waktu itu Rasulullah SAW bersama siapa? Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, sampai beliau bersembunyi. Di Madinah juga begitu, dapat gangguan dari orang-orang Yahudi. Maka biasa, ya, adalah ujian bagi kita semua. Tapi tetap kita melakukan akhlak yang baik, karena akhlak yang paling baik adalah akhlaknya Rasulullah SAW. Ya, beliau tidak dalam keadaan, ya, serta-merta terus tetap berdakwah, ya, tapi tetap beramal. Karena beliau dibimbing wahyu. Sekarang sudah ada wahyu, Al-Quran, As-Sunnah, maka kita pelajari. Tapi lebih utama kita amalkan dulu. Terus, tapi saya takut berilmu, saya nggak mau belajar, takut dosanya banyak kalau nggak diamalkan. Lebih bahaya, Pak, kalau nggak belajar. Ya, karena jatuh kepada jahiliyah. Dosanya juga lebih besar. Maka kita al-ilmu bita'allum, kata Rasulullah SAW. Ilmu itu dengan cara belajar didapatnya. Harus belajar, di murojaah. Tidak ada orang yang pintar kalau tidak murojaah. Ya, kadang saya juga lupa, di murojaah diulang-ulang, kitab dibaca ulang-ulang, ya, diamalkan, sehingga Allah akan bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah memberkati kita semua, memberikan keberkatan dan rahmatnya kepada kita semua. Walam yuslim sahabah, dan juga para sahabat tidak aman, mereka juga dapat gangguan. Sahabat-sahabat Nabi, Ammar bin Yasir, bagaimana ditombak, ya, semua sahabat Nabi yang, ya, rata-rata Abu Bakar, semua dapat
gangguan ketika di awal-awal dakwah, juga sampai beliau menjadi khalifah, ya, sampai diperangi oleh sahabat Abu Bakar yang mengaku Nabi, Muzailimah Al-Kadzab ketika itu. Begitu Umar bin Khattab juga sempat, ya, terjadi pembunuhan terhadap beliau, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sehingga banyak digunakan oleh orang-orang ya orientalis untuk menghantam Islam. Tuh, Islam banyak pembunuh, bukan. Ya, karena memang dibenci dakwah ini, membawa tauhid kebenaran, membawa kebenaran itu Al-Qur'an dan sunnah yang tentunya dipahami oleh para sahabat, para tabi'in salafus saleh. Barakallahu fikum. Selanjutnya, wal ulama, bagaimana ulama? Mulai Imam Abu Hanifah, ya, Imam Malik juga, ya, Imam Syafi'i banyak gangguan beliau juga, ya, Imam Ahmad bin Hanbal sampai beliau disiksa, di penjara, ya, lama, disiksa badan beliau sampai, ya, dengan badannya yang banyak luka, dipecut, ya, dipecut dengan besi, Pak. Tapi beliau oleh Allah diberikan karomah, bukan ilmu kebal, karomah. Karomah itu nggak bisa dipelajari, ya. Kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, wali-walinya. Siapa wali Allah? Para sahabat Nabi, ya. Wali paling utama siapa? Rasulullah SAW. Tingkat wali paling tinggi Ar-Rasul SAW. Nah, itu para sahabat. Dan itu para tabi'in semua ulama wali Allah azza wa jalla tabaraka taala, mengajarkan sunnah, mengajarkan tauhid. Ya, itu wali Allah azza wa jalla tabaraka wa taala. Itu kesepakatan para ulama, tidak ada perselisihan di antara mereka. Bukan yang aneh-aneh. Selanjutnya, ya. Walihada yuqal tariqud dakwah laisa makhsusan bil wurud wa zuhur. Ya. Dakwah itu bukan seperti perabot rumah dengan hiasan bunga-bunga, ya, mawar, bukan dakwah. Ya, kata Syekh, li'anna da'iya ila Allah Ta'ala la yata'amilu ma'asanfi wahidan minan nas. Maka seorang yang berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla Ta'ala tidak mencari perhatian manusia, tidak mencari perhatian manusia, tapi mencari wajah Allah. Nanti dia ingin ketemu Allah. Sebagaimana pahala yang besar dakwah itu, pahalanya para nabi. Yang pernah ditanya ke Ustaz kita, Ustaz Amin Ardad Hafidhu Ta'ala, mana lebih mulia kerja sebagai Ustaz atau, ya, profesi yang disebutkan manusia yang lebih mulia? Ya, Ustaz. Karena pahalanya sama, punya pahala seperti para nabi, para sahabat, ya. Maka tentunya tetap dengan ilmu menyampaikannya, ya. Apalagi sekarang silakan antum share hadis qala Rasul terus, nanti menyebar itu hadis, itu menyebar nanti, ya, firman Allah Azza wa Jalla Ta'ala, ya, kajian-kajian para asatidah kita, para syekh, ya, masyayikh kaum muslimin, ya, maka ini akan bermanfaat, insyaallah. Selanjutnya, mulya ta'amil ma'asnafi minhum fahada khuluq. Maka penting juga beramuamalah, lihat bagaimana bergaul dengan manusia dengan cara akhlak yang baik. Akhlak yang baik tetap diutamakan ketika berdakwah. Melihat kondisi setiap orang tidak sama, ya, baik yang mendengarkan di medsos tidak sama, lihat di mana, ya. Kalau tampang setiap orang berbeda-beda, jangan menilai tampang, mungkin tampangnya garang ini, ya, keras nih, enggak, ya. Tidak semua yang tampang-tampang, ya, jenggotan insya Allah lembut, ya, lebih lembut daripada yang mereka bayangkan, insya Allah baik, ya. Kita tetap nyuruh taat pengusaha, ya, berdoakan para pemimpin, ya, tetap akhlak kepada manusia, pada non muslim kita juga dijaga, ya. Ini yang diajarkan Nabi SAW, ya. Man qatala mu'ahidan lam yajid rahatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir, maka tidak akan, ya, yang kafir mustakman tidak akan mencoba surga. Orang yang
yang dijaga keamanannya oleh penguasa muslim, maka tidak akan mencium bau surga. Ini Islam. Ya, tidak boleh merusak rumah ibadah. Ya, nggak boleh kita merusak gereja, sinagog, nggak boleh. Ya, dan tidak boleh seorang muslim. Ya, dan itu memang perintah Nabi SAW yang diajarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau sampai ke Bizantium sana. Ya, di Palestina juga begitu, beliau memberikan wasiat untuk jangan sampai merusak rumah ibadah. Begitu indahnya Islam. Kalau kita mempelajari Islam dengan baik, fa insyaallah. Semoga Allah berikan rahmat kepada kita semua oleh Allah Azza wa Jalla taala. Wa hadza batin, ini indahnya Islam. Ya, indah, cakep, indah kata saya. Islam itu bukan garang. Wali hadza la budda yatahalla bis sabr. Maka tentunya dengan kesabaran. Apa sabar? Sabar ada 3. Sabar dalam taat, as-sabru ala taatillah, sabar dalam ketaatan kepada Allah, as-sabru ala ma nahallahu taala, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, as-sabru alal adza, sabar dalam gangguan ujian. Ya, ajabali amril mukmin, sungguh ajaib, sungguh menakjubkan orang beriman itu. Ya, semuanya baik bagi orang mukmin, semuanya baik. In asabathu, ya, sarra, bila dia diberikan oleh Allah kesenangan, syakara. In asabathu dharra, jika mereka diberikan ujian, kemelaratan, ujian, ya, sabar, mereka sabar. Dan itu tidak didapat oleh kecuali seorang mukmin. Laisa lil mukmin, kecuali orang mukmin yang Allah berikan. Ya, maka orang mukmin itu kayanya bersyukur, miskinnya bersabar. Orang mukmin itu sehatnya bersyukur, sakitnya bersabar. Ya, legangnya itu bersyukur, melaratnya bersabar. Ya, jadi biasa saja. Sakit dia senang, sabar. Sehat dia bersyukur. Syukurnya ke masjid. Tidak bisa ke masjid, dia tetap ibadah kepada Allah. Gak bisa sholat duduk, gak bisa sholat berdiri, sholat duduk, gak bisa sholat duduk, sholat berbaring, tetap istiqomah dalam ibadahnya, tidak pernah melepaskannya, kecuali koma, Pak. Nanti waktu sadar baru diingatkan untuk ibadah sholat. Barakallahu fiik. Selanjutnya, maka dalam berdakwah fahada khuluq, harus melihat akhlak yang baik. Wa hada badi wa hada sayyi wa hada ghalid, ya, ghilzah, ini salah, ini enggak benar, tetap berdakwah seperti itu. Ini baik, ini tidak baik, ini dari Rasulullah salam, ini tidak diajarkan Nabi, tetap diterangkan. Tentunya dengan cara yang baik dalam menyampaikannya, dengan kajian-kajian ilmiah. Ya, barakallahu fiik. Tidak serta kalau bab-bab yang berkenaan tentang, ya, yang terjadi banyak perselisihan di antara ulama, tidak serta-merta diterangkan seperti ini. Ya, itu ada forum khusus yang harus sudah ngaji semua. Ya, mulai kita bahasa Arabnya semuanya, sehingga akan bermanfaat. Kalau masih awam dengar yang ikhtilaf, akan terjadi kerancuan nanti. Ya, karena merusak dakwah yang lain. Maka yang lebih utama adalah dakwah at-tauhid. Ya, tidak ada perselisihan di dalamnya. Dakwah mengajak kepada Allah, mengajak kepada sunnah Nabi SAW. Ini akan bermanfaat untuk dirinya di akhirat nanti. Selanjutnya, ayat alal adha wa aidan bisabri ala da'wati, juga sabar dalam berdakwah tersebut. Faqad yad'u syakhsan aw ashkhasan, baik dia berdakwah kepada satu orang maupun banyak orang, berdakwah offline maupun online. Ya, maka semarakan dakwah online juga, tidak masalah. Ya, untuk semakin menyebarkannya, oh ini kok so agama, enggak so agama. Dapat pahala nanti dari Allah Azza wa Jalla. Ya, tapi tentunya cari waktu-waktu yang tepat ketika menyebarkannya. Jangan tengah malam disebarkan, lagi ngantuk tidur ya, yang ceting ya, ganggu lagi. Nanti ada adab-adabnya juga dalam bersosriah. Barakallahu fikum. Selanjutnya, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Selanjutnya, ya,
Marratan aw marratain, sekali berdakwah, 2 kali berdakwah, jangan bosan. Ya, terus menerus istiqomah. Ya, Rasulullah SAW biasanya buat kajian itu hari Kamis beliau itu. Ya, kajian. Pernah Rasulullah itu kajian dari subuh sampai Isya. Ya, Allah berfirman, ya Rasulullah yang sabdanya Nabi, sahabat dengar. Terus disampaikan ke sahabat yang satu dengan sahabat yang lain, terus disampaikan ke murid-muridnya sahabat, terus begitu sampai kepada kita saat ini. Itu namanya sanad. Ya, tidak harus menyebutkan orang tersebut. Gurunya kamu siapa ya? Ya, nanti orang tersinggung karena kamu kalau nggak berguru tidak salah. Nanti carinya begitu, nanti lanjut lagi. Ya, padahal masih banyak perselisihan di antara ulama-ulama. Ya, yang tentunya kita mengajak belajar bagaimana mencari yang rojeh di antara pendapat tersebut. Selanjutnya, au aksaro au qillah, banyak maupun sedikit ya dalam menyampaikannya. Fala yuksilu faida au istijah, tidak melihat poinnya diterima atau enggak, untuk urusan Allah gitu. Ya. Mau diterima ya enggak, yang penting antum menyampaikan ke yang hak itu. Yang datang dari Allah dan Rasulnya antum sampaikan. Yang diterima tetap dengan yang cara-cara yang ma'ruf, cara-cara dengan akhlak yang baik dalam menyampaikannya. Kalau membuat tulisan-tulisan yang baik, yang indah, disertai perkataan sahabat, tabi'in, ya begitu. Kalau kita memberikan dakwah di sosial media, ya, atau ke masyarakat kita. Selanjutnya, fa'alaihi ayyasbira, maka baginya hendaknya sabar, wa yamdi mustamiran bidakwah, dan terus istiqomah dalam berdakwah. Ya, pasti diuji, datangi ini ya. Ada yang ingin menghentikan, salah satu syaitan, ya, iblis dan pasukannya menyuruh, ya, apanya, pasukannya. Karena dakwah itu dimusuhi oleh syaitan, iblis. Ya, tentunya tetap kita ya mempelajari, mentasdij lagi, mericat kembali, mengupdate kembali ilmu kita, dimurajaah terus sehingga tetap kita ingat, walaupun ya semaksimal kemampuan ya kita dalam hal mempelajari agama ini, karena setiap orang tidak sama ya kekuatan, kemampuan, ya pemahamannya tidak sama. Wa takrirun nasihah, dan dijelaskan nasihat tersebut, utwalil bayan, dengan penjelasan la'allallahu ta'ala ayyahda al-mansuha, agar supaya Allah, semoga Allah memberikan petunjuk hidayah kepada yang dinasihati. Al-mansuha, nasih mansuha, yang dinasihati. Wa sabru mulukun nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabar itu akhlaknya para nabi. Sabar apa tadi? Sabar ada 3. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi larangannya, dan 3, sabar dalam mendapatkan ujian. Ujian penyakit, ujian gempa, ujian ini alam kauniyah maupun irad syar'i. Ya, ujian dalam menyampaikannya. Ya, maka orang mukmin semuanya baik. Miskinnya dia sabar, kayanya dia bersyukur. Sakitnya dia bersabar, sehatnya dia bersyukur. Terus begitu. Ya, istiqomah di masjid. Ya, punya duit tetap ke masjid, enggak punya duit tetap ke masjid karena enggak sakit. Kecuali sakit enggak bisa ke masjid, lain, uzur. Ya, dapat makzur istilahnya. Orang yang diberikan uzur, yang sakit tidak bisa ke masjid, dia menangis tapi kolbunya pingin ke masjid, itu sama pahalanya. Mungkin dulunya dia biasa 10 tahun dia ke masjid karena sakit, 3 bulan, sama pahalanya dengan dia ya biasa ke masjid walaupun tidak sholat berjamaah. Kalau ada uzur syar'i, musafir ya masuk juga, ya dia meninggalkan sholat berjamaah misalnya karena safar ya, tapi kalau bisa boleh sholat di masjid kalau safar, ya tidak masalah. Selanjutnya, wada'bus salihin, dan adab-adabnya orang-orang soleh, yang sikap-sikap orang soleh, ya
Siapa orang soleh? Orang yang beramal dengan ilmu tersebut. Muslihun, orang yang memperbaiki. Maka muslih itu di atasnya orang soleh. Muslih namanya. Orang yang memperbaiki dirinya dan orang lain. Perbuatannya apa? Islah. Berusaha. Ya, karena perlu proses sampai meninggal dunia. Tidak bisa memvonis orang ini kamu belum tentu, nanti di akhir ayatnya juga berubah. Kita tidak tahu, maka banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, jadikan ya Allah qalbuku ini tetap pada agamamu. Kadang paginya semangat, sorenya malas untuk ibadah. Waliyadzubillah. Kadang sorenya semangat, paginya malas untuk zikir. Sehingga lalai beribadah kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka taala. Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf, fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Maka hendaklah kalian sabar ya sebagaimana para nabi ulul azmi. Siapa? Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulul azmi. Ya. Yang Allah berikan kemuliaan 5 nabi tersebut disebut ulul azmi. Minar rusul, dari para rasul. Wa huwa khaliqu adim yahtaju ilal muslim fi dinihi kullihi wa fi umurihi kulliha. Dan ini ya adalah satu alat yang agung yang seorang muslim dalam beragama ya dalam segala urusannya ya hendaknya dia jaga kesabaran. Jadi sabar ini akhlak yang agung bagi seorang mukmin. Sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar dalam menghadapi ujian. Istiqomah. Ya, artinya hatinya terpaut ke masjid walaupun dia sakit. Karena sebelum sakitnya dia tetap ke masjid. Ketika sakit nangis dia, ya Allah, pingin ke masjid. Ini pahalanya sama, walaupun tidak ke masjid. Karena terbiasa sebelumnya waktu sehat dia ke masjid. Itu yang dinilai oleh Allah. Kesepakatan para ulama. Barakallahu fikum. Selanjutnya kata juga sobri fi solatik, maka sabar dalam ketika solat. Taruh kaburu ketika konjektur kaburu, ya kayak nyolpe aja ya. Tetap istiqomah dalam kesabaran ketika solat. Fi solatik, fi siyamik, dalam puasa sabar, ya. Wa jami'i ibadatik, dan seluruh komponen ibadah, ya sabar. Baca Al-Quran sabar, ya tidak langsung satu hari saya harus ya 10 juz, tahu bacanya, tidak tahsin, tidak menggunakan ilmu tajwidnya. Bacaan Al-Quran ada mujawad, murattal, ya ada hadr, ya baca hadrnya itu cepat dengan ilmu tajwid, tetap tidak mengurangi ilmu tajwid tersebut. Cepat boleh hadr, bacaan hadr, tapi tetap dibacanya tidak menyalahi ilmu tajwid. Ya. Murattal, mujawad itu yang ya dengan nada-nada syair Arab. Makomat nahawan, makomat bayati itu syair, tidak harus. Ya, nadanya syair Arab, bacaan Arab. Ya. Orang Arab tidak langgam suatu daerah, bukan orang Arab. Ya, bagaimana syair makomat Kurdi, ya, nahawan bagaimana, ya, bayati bagaimana, ya begitu. Barakallahu fik. Itu yang tahu ilmu qiraah, ya, ilmu qiraah. Walaupun itu bukanlah yang bersumber dari hal-hal yang diterangkan oleh para ulama secara wajib untuk dipelajari. Ya, yang penting baca murattal yang biasa, murattal, tartil. Waratil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil, artinya dengan ilmu tajwid. Tapi tidak perlu, ya boleh melakukannya, memang disunahkan untuk melakukan, ya. Ya. Selanjutnya wa tahtaju ila sabri fi ba'dika anil haram, dan dia hendak sabar menjauhi hal-hal yang haram.
wa amanahallahu anhu, dan apa yang Allah larang, wa tahtaju ila sabri fi masaibil wal alam, dan sabar dari segala gangguan baik yang berupa bencana dan musibah, hal-hal menyakitnya. Wallahu yaqulu wa basyiris sabirin, dan Allah berfirman ya dalam surah Al-Baqarah, wa basyiris sabirin, kita bergembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, barakallahu fikum. Selanjutnya kita pembahasan surat Al-Asri, ya, Al-Asr, ya. Nah, ini sudah selesai, ya, alhamdulillah. Dan saya menggunakan surat Al-Asr sebagai penjelasan dari makna apa tadi yang harus dipelajari seorang muslim, al-ilmu, apalagi al-amal, ad-da'wa ilai, as-sabr 'alal adha. Dan ini berada dalam surat Al-Asr. Al-Asri, ya. Dipelajari, nanti ada pembahasan ya mengenai surat Al-Asri. Semoga Allah mudahkan kita semua, dimudahkan dalam kebaikan oleh Allah, dimudahkan dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak berdoa semoga Allah berikan kebaikan kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyina sayyidil al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.